A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wabtaghi fima ataqallahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wa la tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Dan carilah apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu atau kebahagiaan negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bagianmu dari kenikmatan dunia, dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Al-Qasas ayat 77. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita memperbaiki, menyempurnakan dan meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita jadikan berbagai macam wasilah, sarana yang Allah Subhanahu wa taala siapkan untuk dapat meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baiknya. Termasuk diantaranya bahwa Allah Subhanahu wa taala pada siang hari ini mengumpulkan kita dalam suatu majelis yang mulia. Kita melaksanakan kewajiban kita sebagai umat Islam, berkumpul bersama-sama untuk melaksanakan sholat Jumat. Dan sholat Jumat ini adalah bagian dari wasilah atau sarana yang Allah siapkan agar kita mampu menjaga takwa kita, agar takwa kita semakin meningkat, menyempurna, sehingga kita dapat kembali menghadap Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan gembira, mendapatkan apa yang kita harapkan atau apa yang Allah kabarkan, yang Allah janjikan untuk kita dapatkan nanti di negeri akhirat, sebagaimana ayat yang Allah sebutkan di atas. Carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, kebahagiaan negeri akhirat. Semoga apa yang kita lakukan hari ini dan juga apa yang telah kita pelajari selama 1 bulan penuh di bulan suci Ramadan yang baru lalu, itu betul-betul akan menjadi membuat kita mampu menyeimbangkan antara keinginan kita terhadap dunia dengan kebahagiaan yang Allah janjikan untuk kita dapatkan di negeri akhirat kelak. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan penciptaan kita, penciptaan manusia ini sesungguhnya dalam 3 tahapan. Yaitu pertama, membentuk jasad dari unsur tanah atau unsur bumi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari suatu saripati berasal dari tanah. Al-Mu'minun ayat 12. Kemudian kaum muslimin, untuk memenuhi kebutuhannya, kebutuhan jasad ini, Allah sertakan jasad dengan karunia yang amat besar, yaitu berupa adanya nafsu atau berbagai keinginan, di mana dengan adanya nafsu ini manusia tergerak untuk berusaha mempertahankan kehidupannya. Karena nafsulah manusia mempunyai semangat dan bergairah dalam bekerja dan berusaha untuk dapat hidup layak, senang dan nyaman di dalam dunia ini. Sebagaimana tanah atau bumi yang Allah karuniakan segala sumber kehidupan manusia di dalamnya. Dari tanah tumbuh berbagai jenis tanaman sebagai bahan makanan, pakaian dan obat-obatan. Dari dalam tanah memancar mata air yang jernih dan segar. Di dalam tanah juga terdapat beraneka barang tambang, di antaranya minyak bumi, gas, besi, emas,
dan bebatuan berharga yang dapat membuat hidup manusia di dunia menjadi senang, menjadi mudah dan nyaman. Maka manusia tanpa nafsu ibarat tanah yang tandus, tanpa kehidupan di atasnya dan manfaat di dalamnya. Tanpa manfaat di dalamnya. Seperti tanah, di mana saja, di mana apa saja dapat masuk atau terserap ke dalamnya. Mulai dari benda padat, cair, gas, bahkan petir dengan tegangan listrik amat tinggi pun akan mampu diredam di dalam tanah. Nafsu manusia pun Allah Subhanahu wa taala jadikan tidak ada batasnya. Semuanya ingin dimiliki. Bahkan dunia beserta isinya bila mungkin pun akan dikuasai. Keinginan tak berbatas ini bahkan sampai melupakan, tak jarang melupakan manusia terhadap hakikat sesungguhnya Allah menciptakan jasad ini berbatas daya tampung dan kemampuannya untuk dapat tetap eksis atau tetap dapat hidup di dunia ini. Nafsu makan misalnya, semua jenis makanan ingin dilahap, itulah hawa nafsu yang ada pada diri kita. Namun ketahuilah bahwa daya tampung lambung terbatas. Kadar gula atau glukosa dan asam urat dalam darah ada batas normalnya. Oleh karena itulah jika keinginan nafsu ini tidak ada yang mengatur, tidak ada yang mengendalikan, tidak ada yang mengelolanya dengan benar, maka nafsu bisa jadi tidak akan terkendali dan akan berbahaya baik bagi dirinya sendiri, manusia atau maupun manusia yang lainnya. Nafsu yang tak terkendali akan menyebabkan orang cenderung tamak, bakhil atau pelit, sombong, bahkan mampu berbuat zolim, menganiaya sesamanya. Contoh orang-orang yang tidak mampu mengendalikan nafsu antara lain adalah Firaun, merasa berkuasa bahkan sampai kemudian dia mengaku sebagai Tuhan, lalu menganiaya banyak orang. Qarun juga demikian, merasa dunia telah ada dalam genggamannya, dia sombong dan tidak mau bahkan mengeluarkan zakat. Abu Lahab dan juga termasuk bangsa Yahudi Israel yang saat ini menjajah Palestina. Padahal dahulu sebelum tahun 1948 bangsa Yahudi ini datang ke negeri Palestina sebagai orang yang tidak berdaya, lalu kemudian ditolong oleh saudara kita di Palestina. Tapi sekarang seluruh Palestina ingin dikuasainya karena nafsu itu. Kaum muslimin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, 1 bulan penuh kita diberikan Allah pelajaran bagaimana mendidik nafsu ini. Kaum muslimin, tidak hanya nafsu, Allah SWT menciptakan manusia ini. Setelah jasad dibentuk, disempurnakan oleh Allah, lalu Allah kemudian menyempurnakan dengan menciptakan yang kedua, menitipkan ruh atau jiwa di dalam jasad manusia. Ruh ini kaum muslimin, jiwa ini bertanggung jawab untuk mengendalikan nafsu. Kelak setiap jiwa, setiap ruh manusia akan dipanggil kembali kepada penciptanya. Siapapun dia, orang miskin, orang kaya, orang biasa, atau dia seorang pejabat tinggi dan lain sebagainya. Ruhnya akan ditanya, akan menghadap Allah SWT dan akan ditanya tentang amanah yang dibebankan kepadanya. Agar nafsu tidak dapat mempengaruhi jawaban ruh nantinya, maka juru bicara nafsu, yaitu mulut, akan dikunci oleh Allah Subhanahu wa taala. Tangan atau apa yang telah diperbuatlah yang akan berbicara. Al-yauma nakhtimu ala afwaihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari ini kami tutup mulut mereka dan berkatalah kepada kami tangan mereka, dan memberi kesaksianlah kaki mereka terhadap apa yang dahulu mereka usahakan.
tangan yang dimaksudkan Allah SWT ini tentunya adalah bukan tangan yang sedang di hadapan kita ini, tetapi tangan dalam makna apa yang telah kita lakukan selama hidup kita di dunia ini. Ini akan menjadi saksi atau akan berkata terhadap apa yang telah berbuat. Kaum muslimin, maka hanya ruh, hanya jiwa yang dipenuhi dengan iman dan jiwa atau ruh yang terjaga penghambaan yang benar sajalah yang akan beruntung pada hari itu. Namun ruh tetaplah hanyalah ruh, hanyalah makhluk yang lemah. La haula wala quwata illa billah. Maka agar ruh mampu mengemban amanah, mengatur, mengendalikan dan mengelola nafsu dengan baik, Allah Subhanahu wa taala sempurnakan penciptaan manusia dengan tahap yang berikutnya, yaitu yang ketiga, diciptakannya akal, lalu dibekali akal itu dengan ilmu, dengan ajaran yang benar, yaitu Islam. Maka itu kemudian Allah Subhanahu wa taala turunkan para nabi dan rasul untuk memberikan, menyampaikan ilmu yang benar itu, agar ruh tidak salah mengendalikan nafsu ini. Akal dengan ilmu yang benar akan mampu mencerna kebaikan dan membedakannya dari keburukan. Ia akan menjadi sebab ilham atau hidayah bagi ruh atau jiwa dan menjadi sebab kemuliaan manusia di dunia dan di akhirat kelak. Karena akal, ilmu dan Islam inilah Allah menitipkan bahkan pengelolaan bumi ini beserta isinya kepada bangsa manusia yang sebelumnya, sebelum Adam diciptakan, Allah titipkan kepada bangsa jin, tetapi mereka tidak amanah. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah, pengelola di muka bumi. Mereka berkata, malaikat berkata, mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji engkau dan mensucikan engkau. Tuhan berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Malaikat menyatakan hal ini bukan karena mereka tahu bahwa kelak manusia akan menumpahkan darah, tetapi karena mereka belajar dari makhluk yang mengelola bumi sebelum Adam diciptakan, yaitu bangsa jin tadi, yang tidak amanah, lalu kemudian melakukan apa yang disampaikan oleh malaikat tersebut. Tapi Allah Subhanahu wa taala berkehendak manusia menjadi khalifah fil ard, karena Allah sempurnakan penciptaan kita ini dengan adanya akal, dan kemudian Allah bekali dengan ilmu dan ajaran Islam ini. Kaum muslimin rahmati Allah, selama hidup di dunia, nafsu, ruh atau jiwa dan akal harus bersinergi secara seimbang, bekerja secara seimbang sesuai dengan tujuan penciptaannya masing-masing. Maka marilah kita manfaatkan berbagai wasilah yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan untuk menjadikan ketiga unsur utama kita ini, manusia ini, dapat berjalan sesuai keinginannya. Di antara wasilah itu apa yang termaktub dalam rukun Islam, yaitu 2 kalimat syahadat, salat 5 waktu, puasa di bulan Ramadan, zakat, haji atau umroh. Semoga saat ruh kita kembali kepada penciptanya, ketika kita maksimal menggunakan wasilah yang Allah siapkan agar ruh ini mampu mengemban amanah dari Allah Subhanahu wa taala, mengendalikan hawa nafsu, maka kelak ketika saatnya tiba, ruh kita masing-masing kembali sebagai jiwa yang tenang menghadap Allah Subhanahu wa taala dalam panggilan indah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Hai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang puas,
lagi diridhoinya, maka masuklah ke dalam jamaah hamba-hambaku, masuklah ke dalam surgaku. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza wastaghfirullahal azim li wa lakum wa sairil muslimina min kulli dzamb fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim.